Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Ilmu Keperawatan UI kali ini akan memberikan pemaparan mengenai manajemen lingkungan sehat dalam pencegahan penularan COVID-19. Adapun tujuan dari pemaparan materi ini ialah untuk mengetahui apa itu COVID-19 atau COVID-19, kemudian memahami bagaimana tanda gejala COVID-19, kemudian memahami cara mencegah agar tidak tertular COVID-19, dan bagaimana cara kita untuk mengatur lingkungan dalam pencegahan penularan COVID-19 tersebut. COVID-19 atau COVID-19 merupakan singkatan dari suatu kalimat yaitu yaitu dari kata corona, V itu adalah virus, dan D yaitu disease. Jadi COVID-19 itu merupakan suatu akronim atau singkatan dari coronavirus disease yang artinya penyakit yang diakibatkan virus corona. 19 tersebut memberikan gambaran bahwa virus ini pertama kali ditemukan pada tahun 2019. Nah, virus corona baru atau novel coronavirus adalah jenis virus corona baru yang menimbulkan penyakit yang bernama COVID-19, seperti yang sudah saya jabarkan sebelumnya. Sebelum dikenal sebagai COVID-19, penyakit ini dikenal sebagai virus corona baru tahun 2019 atau 2019 nCoV. Virus corona baru adalah virus baru yang baru sekali ditemukan, tapi memang mirip dengan keluarga atau golongan virus yang menyebabkan SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome dan jumlah influenza yang biasanya. Tanda gejala dari terinfeksinya virus corona ini adalah yang pertama demam. Demam ditandakan dari peningkatan suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius. Kemudian adanya batuk pilek, dan batuk ini ada ciri khas yaitu batuknya dimulai dari batuk kering. Kemudian letih dan lesu, lalu sakit tenggorokan, dan gangguan pernafasan seperti sesak nafas. Nah, tanda-tanda yang paling khas lainnya adalah adanya kehilangan penciuman dan pengecapan, atau dalam bahasa ilmiahnya dapat dikatakan anosmia. Jadi kita tidak dapat mencium bebauan atau aroma apapun seperti selayaknya biasa kita normal, dan begitu pula pengecapan, adanya rasa hilang di lidah kita. Nah, bagaimana gejala COVID-19 ini? Gejalanya terbagi menjadi 3, yaitu gejala ringan, sedang, hingga berat. Gejala ringan ditandai dengan demam di atas 37,5 derajat Celcius, kemudian batuk, nyeri tenggorokan, hidung tersumbat, dan malaise tanpa ada pneumonia dan tanpa ada penyakit bawaan atau komorbid. Kemudian gejala sedang yaitu demamnya sudah mencapai lebih dari 38 derajat Celcius, lalu adanya rasa mulai sesak nafas, batuk yang menetap, dan sakit pada tenggorokan. Lalu pada anak, batuk dan takipne. Takipne itu adalah peningkatan pernafasan, dan anak dengan pneumonia ringan mengalami batuk atau kesulitan bernafas. Nah, di sini anak dengan pneumonia dapat dibuktikan dari foto ronsen toraks atau foto dada. Kemudian frekuensi nafas pada anak kurang dari 2 bulan lebih dari 60 kali per menit, pada usia 2-11 bulan lebih dari 50 kali per menit, pada usia 1-5 tahun itu lebih dari 40 kali per menit, dan begitu pula pada dewasa yaitu lebih dari frekuensi normal maksimal 25 kali per menit. Nah, kriteria kondisi gejala sedang ini sudah harus dilakukan perawatan di rumah sakit. Kriteria paling
khasnya adalah sudah adanya tanda-tanda pneumonia yang dibuktikan dari foto ronsen atau CT scan toraks. Adapun gejala berat lainnya adalah demam yang lebih dari 38 derajat Celcius dan menetap lebih dari 5 hari atau naik turun, kemudian adanya ISPA, infeksi saluran pernafasan akut, dan pneumonia berat. Nah, pada klien remaja atau dewasa dengan demam atau dalam pengawasan infeksi saluran nafas, ditambah satu dari hal tersebut ini, yaitu frekuensi nafas lebih dari 30 kali per menit, distres pernafasan berat, atau saturasi oksigen yang sudah mulai turun, yaitu di bawah 90%. Nah, klien anak dengan batuk atau kesulitan bernafas ditambah setidaknya satu dari hal berikut, yaitu adanya sianosis sentral ataupun kebiruan terlihat dari bibir yang pucat atau mulai membiru, lalu distres pernafasan berat seperti mendengkur dan tarikan dinding nafas yang berat, atau kita dapat melihat tarikan nafasnya mulai berat itu dari pengembangan dadanya. Lalu tanda pneumonia berat lainnya yaitu ketidakmampuan menyusu dan minum itu bagi anak-anak, dan sudah mulai adanya penurunan kesadaran atau kejang. Nah, kondisi seperti ini juga harus sudah dilakukan perawatan di rumah sakit rujukan, tidak lagi di rumah sakit yang biasa. Nah, seperti pada slide kita dapat lihat juga dengan gejala ringan masih dapat dilakukan isolasi mandiri di rumah, dengan gejala sedang harus sudah dilakukan perawatan di rumah sakit darurat, dan di gejala berat harus sudah dilakukan perawatan di rumah sakit rujukan atau sudah dalam perawatan intensif care unit. Nah, bagaimana penularan virus ini? Penularan virus ini terjadi dari manusia ke manusia dengan melalui cairan. Yang pertama, cairan dari batuk. Setiap kita batuk, kita akan mengeluarkan droplet ataupun cairan ludah, baik itu dari mulut ataupun dari hidung. Kemudian bersin, begitu pula dengan bersin, yang kemudian apabila kita terjadi batuk dan bersin, kita akan menutup mulut dan kemudian kita akan berjabat tangan, karena apabila ada liur yang ada di tangan tersebut dan kemudian kita berjabat tangan dengan orang lain, maka perpindahan virus itu dapat terjadi. Nah, virus ditularkan jika Anda menyentuh cairan orang yang terinfeksi lalu menyentuh bagian-bagian tubuh kita, yaitu bagian mata, hidung, dan mulut. Nah, apabila virus tersebut sudah berada di tangan kita setelah kita berjabatan dengan orang yang positif juga dan sudah ada virus tersebut di tangannya, kemudian kita menyentuh bagian mata, hidung, dan mulut, maka virus tersebut dapat kita pastikan akan menjangkiti atau menginfeksi diri kita pula. Oleh karena itu, kenapa kita harus mulai diwajibkan menggunakan masker dan mencuci tangan. Nah, bagaimana langkah pencegahan penularan COVID-19 ini? Yang pertama adalah jaga jarak. Nah, kenapa kita harus menjaga jarak minimal 2 meter? Karena apabila orang yang berada di sebelah kita dengan jarak yang begitu dekat akan batuk dan bersin, maka kita dapat tertular dari droplet ataupun liur yang berterbangan di udara kemudian terhirup oleh kita. Liur dari orang tersebut yang berupa butiran yang sangat kecil namun sudah mengandung virus. Kemudian apabila jaraknya kurang dari 2 meter atau kurang dari 1 meter, kita dapat terjadi menghirup udara dari orang yang bersin atau batuk tersebut, dan dapat terjadi penularan, atau orang tersebut akan bersin ataupun batuk ke bagian tubuh kita dan tanpa kita ketahui bahwa orang tersebut sudah terinfeksi, kemudian virus tersebut akan menginfeksi diri kita pula. Nah, kita juga harus menolak berjabat tangan. Hal ini bukan berarti kita tidak
sopan atau tidak santun dalam kepada orang lain. Kita dapat menolaknya dengan baik karena kita mengetahui bahwa penularan virus ini sangat cepat, apalagi melalui tangan. Di tangan ini kita tidak mengetahui bahwa kita sudah memegang banyak hal yang kemudian nanti apabila kita berjabat tangan, kita dapat menulari kuman yang berada di tangan kita kepada orang lain. Dan kita harus tetap rajin mencuci tangan, karena apabila sudah menyentuh barang-barang sekitar kita ataupun orang lain, dan kita tanpa sadar menyentuh bagian-bagian tubuh seperti yang tadi sudah dijelaskan, maka ada kemungkinan besar dapat terjadi penularan. Oleh karena itu penting juga untuk mencuci tangan agar kuman yang berada di tangan segera mati, atau dapat juga kita menggunakan hand sanitizer. Nah, hal yang harus kita ketahui juga adalah bagaimana etika batuk dan bersin yang benar. Yang pertama adalah tutup mulut dan hidung dengan menggunakan tisu atau bagian dalam dari siku kita. Jangan tutup dengan telapak tangan kita. Nah, apabila kita menggunakan masker, maka hal itu jauh lebih baik. Jadi, liur ataupun droplet kita yang keluar dari hidung ataupun mulut kita tidak akan mencemari udara di sekitar kita. Begitu pula dari orang lain. Kemudian apabila kita sudah menutup mulut dan hidung dengan menggunakan tisu ataupun dengan masker tersebut, maka bersihkan bekas bersin atau bekas batuk tersebut agar kita merasa lebih nyaman. Bersihkan atau buang benda tersebut seperti tisu dan masker yang sudah tercemar percikan bersin atau batuk tersebut. Buang ke tempat yang benar, jangan membuang sampah tersebut sembarangan. Lalu bagaimana cara kita harus menggunakan masker dengan benar? Nah, penggunaan masker saat ini sudah menjadi kewajiban, baik itu di keluarga kita sekitar maupun di tempat umum, terutama memang di tempat umum. Bagaimana cara menggunakan masker yang benar? Yang pertama adalah tutup mulut, hidung, hingga dagu. Jadi masker itu harus menutup bagian hidung, mulut, hingga dagu. Pastikan bagian masker yang berwarna berada di sebelah depan atau di bagian depan. Jadi jangan hanya menutup bagian hidung saja, mulutnya terbuka, ataupun sebaliknya hanya bagian mulut saja tapi hidung tidak tertutup. Kemudian tekan bagian atas masker. Nah, di bagian atas masker, terutama masker yang filternya baik, itu seperti masker medis, ada besi yang dapat mengikuti bentuk hidung kita. Maka tekan bagian atas masker supaya mengikuti bentuk hidung dan tarik ke belakang bagian bawah dagunya agar menutupi sempurna. Lalu apabila sudah selesai menggunakan masker tersebut, lebih baik lepaskan masker yang telah digunakan, hanya memegang tali dan langsung dibuang ke tempat sampah. Jadi kita perlu menggunakan masker ini tidak terlalu lama. Maksudnya adalah jangan menggunakan kembali masker yang telah bekas. Sebaiknya kita membuang ke tong sampah. Apabila kita menggunakan masker kain, ikutilah standar minimalnya, yaitu minimal 2 lapis, dan tidak menggunakan kain yang gampang renggang, tapi carilah kain yang lebih rapat. Tapi jauh lebih baik adalah menggunakan masker untuk kesehatan. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, biasakanlah cuci tangan dengan menggunakan sabun. Atau kalaupun tidak bisa dengan menggunakan sabun, kita harus standby atau tetap membawa hand sanitizer kemanapun. Karena kita tidak tahu kapan kita akan mencicipi suatu makanan, ataupun kapan kita akan memegang bagian wajah kita. Oleh karena itu penting bagi kita juga menyimpan hand sanitizer apabila sulit mendapatkan tempat untuk cuci tangan. Nah, bagaimana cara cuci tangan yang benar? Ini ada 5 langkah. Yang pertama, basahi seluruh tangan dengan menggunakan air mengalir, lalu gosok sabun ke telapak tangan hingga ke punggung tangan dan sela-sela jari, lalu bersihkan bagian bawah kuku dan bilas dengan air yang mengalir, lalu keringkan dengan
tisu atau handuk yang bersih. Selain itu, untuk mendukung pencegahan penularan COVID-19 lebih luas, ada hal yang perlu kita lakukan selain upaya-upaya yang saya sudah jelaskan tadi, yaitu upaya isolasi mandiri. Isolasi mandiri ini perlu kita lakukan jika tubuh kurang merasa sehat, apalagi sudah merasakan tanda gejala ringan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Maka oleh sebab itu kita perlu melakukan isolasi mandiri dan tetap berada di rumah selama 14 hari. Tetap gunakan masker walaupun selama isolasi mandiri. Lalu jangan pergi bekerja ke sekolah ataupun ke tempat umum lainnya, karena kita butuh istirahat agar tubuh kita kembali fit dan meningkatkan imunitas kita dengan makan makanan yang bergizi. Lalu hindari pemakaian bersama peralatan makan dan peralatan mandi, karena kita curigai kalau kita bergabung dengan anggota keluarga kita, apalagi alat makan kita bergabung, nah itu kita bisa menyebabkan risiko pada anggota keluarga kita ikut tertular. Dan tetaplah lakukan jaga jarak kalau terutama sediakan ruang isolasi atau kamar tersendiri bagi keluarga yang dicurigai terinfeksi COVID-19. Kemudian kita harus melapor, kita harus mengisolasi diri dan memantau suhu tubuh serta gejala yang timbul lainnya, agar kita tahu bagaimana perkembangan diri kita. Apabila semakin parah, maka kita harus segera datang ke rumah sakit tanpa harus ketakutan. Lalu kita harus melapor ke puskesmas terdekat tentang kondisi kita, agar puskesmas terdekat dapat membantu dan memberikan pertolongan kepada kita. Gunakan kamar mandi yang terpisah, lalu bersihkan rumah dengan cairan desinfektan, terutama di bagian-bagian yang sering tersentuh oleh anggota keluarga yang dicurigai terinfeksi COVID-19. Nah, setelah mengetahui hal-hal tersebut, maka penting bagi kita untuk mengatur lingkungan sekitar kita. Yang pertama ialah sediakan wastafel ataupun tempat untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan tersedia sabun. Terutama sebelum kita melakukan memegang bagian wajah seperti mata, hidung, dan mulut, dan sebelum kita makan, sebelum dan sesudah makan. Jadi hal ini sangat penting untuk dilakukan agar kita tidak terinfeksi COVID-19 dan kita juga tidak akan menulari orang lain, begitu. Pengaturan lingkungan tersebut dapat juga kita lihat dengan cara menjaga kebersihan lingkungan, yaitu cuci tangan sebelum masuk rumah dengan air mengalir atau dengan hand sanitizer. Seperti pada gambar ini dapat kita lihat bahwa adanya wastafel portable yang diletakkan di depan rumah. Jadi setiap anggota keluarga yang akan masuk ke rumah diharuskan untuk mencuci tangan agar seluruh kuman ataupun virus yang dibawa dari luar bersih dan mati pada saat kita sudah mencuci tangan, begitu. Nah, apalagi yang harus kita lakukan saat kita tiba di rumah? Yang pertama ialah jangan bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum kita membersihkan diri. Jadi, kalau kita sudah sampai rumah, sebaiknya setelah mencuci tangan dari luar, langsung kita masuk ke kamar mandi dan mengganti pakaian kita, karena kita tidak tahu apakah di luar sana kita telah terpapar dengan orang yang rupanya sudah positif juga dengan orang yang tanpa gejala. Kemudian cuci tangan dan pakaian dan masker dengan deterjen. Sebelum membuang masker sekali pakai, sobek dan basahi dengan desinfektan. Jadi masker sekali pakai itu sebaiknya disobek dan dibersihkan dengan desinfektan sebelum kita membuang ke tong sampah, karena kita curigai apabila masker tersebut tidak
kita desinfeksi, maka orang yang akan mengangkat sampah nanti bisa terjadi ikut tertular apabila kita sudah menjadi orang yang juga terinfeksi begitu. Kemudian yang ketiga adalah bersihkan peralatan seperti handphone, kacamata, tas jika diperlukan. Ini dapat dilakukan dengan menyemprotkan sanitizer ke bagian-bagian tersebut dan membersihkannya dengan tisu begitu. Itulah yang dapat kami sampaikan mengenai manajemen lingkungan dalam rangka mengurangi penularan penyakit COVID-19. Kami dari tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.